Ya, shalom semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan mengerjakan sebuah project basic learning, yaitu dari mata kuliah PAK, ya, pelajaran agama Kristen. Ya, kali ini saya akan membahas PBL, yaitu tentang 5 aspek. Ya, yaitu dengan materi, yaitu ada 5 aspek, yaitu dalam toleransi, ilmu pengetahuan, teknologi, menjaga alam, dan seni pergaulan. Ya, saya akan menyampaikan diskusi ya tentang pengalaman saya, kesaksian juga, pengakuan, dan juga pendapat serta solusi. Ya, yang pasti ini dihubungkan dengan iman kita. Ya, apakah teknologi dan ilmu membuat kita dekat dengan Allah dan semakin melayani, atau sebaliknya, apakah kita juga masih suka mengabaikan alam, buang sampah sembarangan, apakah kebebasan pergaulan sekarang dan informasi semakin menghilangkan etika saat kalian bergaul. Ya. Jadi berikut adalah pandangan saya dari aspek-aspek ya. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas 5 topik ini. Yang pertama yaitu toleransi, ya, pengalaman atau kesaksian saya, ya, seperti dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya sering bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda, ya, baik suku, kebiasaan, bahkan pandangan iman. Pernah ada di situasi di mana perbedaan pendapat membuat hubungan menjadi renggang, hanya karena saya lebih ingin mempertahankan ego daripada belajar memahami orang lain. Ya, pengakuan diri saya ya memang tidak mudah ya, memang tidak selalu mudah bersikap toleran. Ada saat dimana saya kurang sabar, cepat menghakimi, gampang tersinggung, dan merasa pendapat saya paling benar. Ya, sikap ini tentu gak baik. Ya, bukan cerminan dari kasih Kristus. Ya, pendapat saya mengenai aspek ini, aspek toleransi ya. Sebagai orang percaya, ya, toleransi bukan berarti mengorbankan iman, tetapi menunjukkan kasih Tuhan melalui sikap dan perbuatan. Jadi tentang kasih, ya, seperti Yesus sendiri mengajarkan untuk mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan. Ya, solusinya adalah belajar mendengar sebelum menghakimi, menghargai perbedaan, dan menjadikan kasih sebagai dasar dalam setiap relasi. Ya, dengan begitu toleransi justru menjadi sarana kesaksian iman. Ya, amin. Dan juga aspek kedua itu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, aspek 2 dan 3 ya, pasti pengalaman saya yaitu dalam aspek ilmu pengetahuan ini. Ya, tentu saya sebagai mahasiswa ya, saya sangat terbantu oleh ilmu pengetahuan dalam memahami dunia belajar, berpikir kritis, dan menyelesaikan berbagai persoalan akademik maupun kehidupan ya. Pengakuan saya ya, namun saya juga menyadari ya bahwa terkadang saya terlalu mengandalkan logika dan kemampuan sendiri, ya, hingga lupa melibatkan Tuhan dalam setiap proses. Karena seharusnya kan apa yang kita perbuat itu semua kita harus perlibatkan dengan Tuhan gitu. Ya, pendapat saya ya, ilmu pengetahuan ini seharusnya tidak menjauhkan kita dari Allah ya. Justru semakin kita belajar, semakin kita bisa melihat kebesaran dan ya keteraturan ciptaan Tuhan. Ya, untuk solusinya, ilmu pengetahuan perlu disertai dengan kerendahan hati rohani. Ya, rendah hati bukan rendah diri. Belajar bukan hanya menjadi pintar, tetapi untuk semakin bersyukur dan memuliakan Tuhan melalui pengetahuan yang kita miliki, kita semua miliki ya. Ya, dalam aspek teknologi, tentu dalam pengalaman saya teknologi itu sangat penting, seperti sekarang teknologi digital, Zoom meeting, ya, YouTube, sosial media ya. Kehidupan saya belajar dari situ, belajar online, ya, mencari informasi hingga pelayanan juga secara digital. Di multimedia pelayanan juga itu juga dalam bentuk digital ya, seperti ibadah online dan konten rohani dan multimedia lain-lainnya sebagainya. Ya, pengakuan saya
Ya, saya juga jujur ya mengakui bahwa teknologi sering membuat saya lalai juga. Waktu untuk doa dan membaca Alkitab terkadang tergantikan oleh sosmed dan juga hiburan seperti TikTok, YouTube Short, IG Reels dan lain-lain. Ya, pendapat saya teknologi itu netral ya. Yang menentukan adalah bagaimana kita menggunakannya. Teknologi bisa mendekatkan kita kepada Tuhan atau justru menjauhkan kita darinya. Ya, tergantung dari diri sendiri. Ya, solusi kita perlu bijak sih mengatur waktu dan tujuan penggunaan teknologi. Gunakan teknologi untuk hal yang membangun iman, itu sudah pasti ya solusinya. Juga memperluas pelayanan dan menjadi terang di dunia digital. Amin. Nah, aspek keempat yaitu menjaga alam ya. Ini saya juga menyadari dalam pengalaman saya bahwa dalam kehidupan sehari-hari saya pernah bersikap acuh terhadap lingkungan ya, seperti membuang sampah sembarangan atau kurang peduli pada kebersihan sekitar. Ya, pengakuan saya ya ini adalah bentuk kelalaian saya sebagai manusia yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola bumi. Ya, pendapat saya untuk aspek ini, alam itu ya adalah ciptaan Tuhan dan manusia dipanggil untuk memelihara bukan merusak. Ketidakpedulian kita terhadap alam menunjukkan kurangnya rasa syukur atas anugerah Tuhan. Nah, solusinya ya sudah pasti ya, mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan mengajak orang lain untuk peduli lingkungan. Ya, dan juga menjaga alam adalah bagian dari ketaatan iman, sudah pasti ya. Dan aspek kelima, aspek terakhir yaitu dalam seni pergaulan. Ya, pengalaman saya pergaulan saat ini sangat dipengaruhi oleh kebebasan dan arus informasi. Saya melihat bahkan pernah mengalami bagaimana etika dalam pergaulan mulai diabaikan. Pengakuan saya, ya saya mengakui ya bahwa ada saat dimana saya kurang menjaga sikap, kata-kata dan batasan dalam pergaulan. Ya, kadang sudah berlebihan ya. Teman ngobrol secara berlebihan, saling meledek, ya itu juga salah sebenarnya. Ya, pendapat saya, kebebasan tanpa nilai rohani dapat membawa dampak buruk. Itu pendapat saya. Sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk hidup berbeda, menjadi terang dan garam di tengah dunia. Untuk solusinya dalam aspek ini, pergaulan harus dibangun di atas nilai iman, saling menghormati, menjaga etika, dan menjauhi hal-hal yang merusak diri sendiri maupun orang lainnya. Nah, sebagai penutup ya. Kesimpulan, teknologi dan ilmu pengetahuan tidak salah, tetapi perlu diarahkan agar semakin mendekatkan kita kepada Allah dan memperluas pelayanan, bukan sebaliknya. Yang melalui toleransi, kepedulian terhadap alam, penggunaan teknologi yang bijak, serta seni pergaulan yang beretika, ya kita dipanggil untuk hidup sebagai murid Kristus yang nyata dalam perbuatan. Ya, saya deklarasikan dan juga saya berjanji untuk terus belajar memperbaiki diri, bertumbuh dalam iman, dan menggunakan setiap kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, sekian dari tugas PBL PAK saya. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semua. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.